Oke, sebelum kita membahas saham-saham yang Anda rekomendasikan, untuk sektor energi sendiri melihat kinerjanya yang cukup apik, rekomendasi Anda untuk sektor energi dan apa yang kemudian ataupun saham apa dari sektor energi sendiri yang secara harga ini masih murah untuk bisa masuk? Ya, sektor energi saya lihat masih bagus sentimennya. Pertama, harga minyak masih cukup bagus. Kedua juga ada sentimen juga nanti seharusnya dari IPO-nya PHE, Pertamina, anak perusahaannya Pertamina yang di upstream. Itu saya lihat bisa jadi katalis buat saham energi karena kelihatannya PHE itu akan dihargai dengan harga premium. Dan kalau ini memang benar di harga premium, akan menciptakan re-rating di saham-saham energi yang lain seperti Medco, juga seperti Energi Mega Persada juga. Dan dengan adanya listing PHI juga saya lihat akan memberi, kan ada tambahan dana segar itu masuk ke PHI, kan akan bisa memberi positif juga buat perusahaan-perusahaan eksplorasi minyak atau supporting dari minyak itu seperti El Nusa saya lihat juga cukup menarik. Jadi Baik. mungkin in summary yang saya suka di energi sektor saat ini adalah Medco, kemudian El Nusa itu saya juga lihat menarik, dan yang terakhir Energi Mega. Oke, sektor energi yang kemudian Anda rekomendasikan specifically adalah sektor batubara, adalah ADMR begitu ya. Kemudian juga ada BRMS, Excel dan juga BBYB. Inilah saham-saham yang Anda rekomendasikan. Untuk ADMR Anda merekomendasikan buy, kemudian BRMS Anda rekomendasikan buy on weakness, Excel buy, BBYB Anda rekomendasikan buy. Kita ke ADMR terlebih dahulu. Cukup solid rekomendasinya buy. Artinya harga terakhir ini untuk masuk ke ADMR cukup menarik, Pak Andre. Iya, karena ADMR kan dia itu jualannya kebanyakan met coal ya saat ini. Met coal itu adalah metalurgi coal. Itu harganya relatif lebih stabil. Walaupun kita sebenarnya lihat harga batu bara tuh tahun depan tuh akan turun lumayan signifikan. Tapi untuk metalurgi coal yang dijual oleh ADMR ini harganya seharusnya lebih stabil, dan ini sebenarnya lebih relatif ke bahan baku buat besi baja, buat stainless steel sebenarnya metalurgi coal ini. Jadi ADMR itu seharusnya akan benefit. Tadi kita sempat dibahas di awal ya bahwa ekonomi China kemungkinan akan recover dan akan tumbuh lebih cepat tahun depan, dan itu akan menciptakan create demand untuk metal mining dan juga create demand buat metalurgi coal juga. Hmm. Itu buat jangka menengah pendeknya. Buat jangka panjangnya ADMR saya lihat ada peluang yang cukup bagus, revenue tambahan dari bisnis aluminiumnya dia. Mereka sekarang sedang membangun smelter, dan mereka bahkan udah kontrak penjualan ya di tahun 2025 ke Hyundai, dan ini akan jadi earning jangka panjangnya buat ADMR ke depannya. Baik, selama 1 bulan ADMR sudah melemah 3,68% dan selama mingguan melemah 2,02%. Artinya kalaupun memang mau masuk ini kemudian saat yang tepat begitu ya Pak Andre ya. Iya. Oke, target price sendiri untuk ADMR berada di level berapa? Secara teknikal kita lihat di 1900 ya. Hmm. Oke, itu untuk jangka menengah. Iya. Oke, baik untuk jangka panjangnya. Jangka panjang bisa lebih di atas itu, mungkin bisa di 2000-an. Hmm. Oke, baik itu tadi rekomendasi Anda untuk ADMR. Dari ADMR kita akan menuju ke saham pilihan berikutnya, namun kita kemudian akan bahas usaha jeda berikut ini. Di antaranya adalah ada BRMS, Excel dan juga BBYB. Dan tetap bersama kami akan segera kembali. Kembali di Market Buzz, BRMS menjadi salah satu saham yang direkomendasikan oleh Pak Andre Wijaya, Head of Research RHB Sekuritas Indonesia dengan rekomendasi buy on weakness 185, masih kemahalan kalau mau masuk ke BRMS, Pak Andre, karena harga terakhirnya di 185. Bisa di bawahnya ya, seharusnya di 175 saya lihat mungkin masih bisa masuk di level bawahnya di 175 ya. Oke, walaupun memang secara sektoral, sektor energi specifically adalah sektor batubara begitu, ini termasuk sektor yang nampaknya secara kumulatif kinerjanya cukup menarik. Tapi kemudian kalau kita lihat dari BRMS sendiri, ini sudah mengalami pelemahan secara kumulatif di 3 bulanan, yaitu adalah sebanyak 22,92% begitu. Hanya bisa dimanfaatkan secara teknikal saja atau ada alasan fundamental untuk kemudian mengkoleksi
BRMS dengan jangka menengah ke panjang nggak, Pak Andre? BRMS sebenarnya secara fundamental sangat menarik ya, karena kalau kita lihat dari produksi emasnya itu udah mulai eh, ada peningkatan yang cukup bagus. Jadi BRMS itu baru memulai produksi pabrik emasnya yang kedua yang terletak di Palu, dan udah kelihatan ada peningkatan dari pendapatannya BRMS sendiri, dan secara EBITDA juga udah naik cukup signifikan. Dan sekarang BRMS juga saya lihat dengan masuknya Salim di BRMS ini akan ada peluang untuk pengembangan bisnis baru selain emas, eh, terutama di koper ya, karena kita tahu Salim itu punya aman, BRMS punya cadangan koper yang cukup besar. Seharusnya dengan adanya kerjasama ini akan bisa menciptakan sinergi yang lebih bagus lagi ke depannya antara BRMS dengan aman ke depannya. Oke, untuk Bumi sendiri? Bumi di batu bara ya, terakhir kan yang kita tahu dari neracanya udah cukup bagus ya. Nah, itu Salim juga udah masuk ke bumi, dan dari red issue terakhir, dana yang mereka dapatkan akan mereka gunakan untuk membayar utang lebih awal, sehingga neracanya bumi itu akan jauh lebih sehat di tahun depan. Um, ya, bumi secara neraca jauh lebih bagus. Tapi ya, kalau bumi saya lihat mungkin akan dapat tekanan secara EBIT di tahun depan, karena memang perkiraan kita harga batu bara di tahun depan tuh akan turun cukup signifikan dibandingkan di tahun ini. Baik. Jadi saya lebih prefer BRMS ya kalau. Oke. Untuk BRMS dengan rekomendasi Beyond Weakness ini untuk strategi investasi pendek, menengah atau panjang, Pak Andre? Itu untuk menengah. Baik. Oke. Itu tadi dia saham yang kita kemudian bahas, ada ADMR dan juga BRMS. Berikutnya ke sektor telekomunikasi ada Excel dengan rekomendasi buy. Analisisnya seperti apa untuk Excel, Pak Andre? Excel kita rekomendasi buy, kita suka karena dari Excel sendiri kan baru menyelesaikan red issue, dan hasil uang dari red issue itu mereka gunakan untuk menurunkan level dari debt-nya dia, yang menyebabkan neracanya mereka seharusnya akan lebih kuat ke depannya, karena tingkat utangnya yang turun dan juga tingkat interest expense-nya yang turun. Jadi Excel cukup bagus. Secara revenue juga mereka perusahaan telco ya, telco itu cenderung earning-nya lebih defensif, dan juga kita lihat persaingan sesama perusahaan telco juga sekarang udah mulai berkurang, jadi price war-nya udah mulai berkurang. Ini yang menyebabkan kita suka untuk Excel. Baik, Excel juga ini nampaknya disampaikan sudah punya 120.000 pelanggan layanan internet broadband Excel Home begitu ya, dan nampaknya secara market akan terus melakukan ekspansi. Oke, harga terakhir di 2.240 melemah 0,44% sejauh ini di pembukaan perdagangan sesi 1. Artinya level ini bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk ya Pak Andre? Bisa, bisa. Saya lihat level yang cukup bagus untuk masuk saat ini. Menengah panjang untuk Excel? Kita buat jangka panjang, target price Excel bisa di atas 2.500 ya. Buat jangka pendeknya mungkin di 2.200 dulu. Oke, baik. Berikutnya ada BBYB. Seperti apa analisasinya Pak Andre dengan rekomendasi buy? BBYB yang menarik kan mereka baru selesai right issue, dan demand di right issue itu sesuai targetnya BBYB, dan dengan adanya right issue ini menyebabkan mereka modalnya jadi lebih kuat. Jadi so far kan datanya udah dapat dana sekitar 1,7 triliun, hampir 2 triliun ya kalau nggak salah. Dengan ada tambahan dana ini menyebabkan kapabilitas BBYB untuk ekspansi kreditnya di tahun depan akan lebih meningkat. Dan kalau lihat dari sisi amunisi yang dipunyakan BBYB seperti number of users yang udah mencapai belasan juta, terbesar terbanyak di antara digital bank yang ada di Indonesia, ini akan mempermudah BBYB untuk dapat menseleksi penyaluran kreditnya ke nasabah-nasabah yang kualitasnya bagus. Jadi saya lihat sih seharusnya earning BBYB ke depan cukup bagus. Dari revenue akan cukup bagus pertumbuhannya. Dari sisi biaya juga,
kalau kita perhatikan beban operasional BBYB itu sudah turun cukup signifikan. Bahkan sejak bulan Juli itu BBYB sudah mencatat adanya keuntungan secara bottom line. Ini agak sedikit beda dengan digital bank pada umumnya ya. Kebanyakan kan digital bank atau tech company itu mereka masih mencatat kerugian. Tapi BBYB udah untung, dari sisi revenue juga tumbuh cukup bagus, itu menyebabkan saham ini adalah saham yang cukup bagus untuk dikoleksi. Baik, secara mingguan sudah mengalami pelemahan 7,6% dan secara harian di pembukaan perdagangan sesi 1 melemah 1,88%, harga terakhir di 785. Ini menarik untuk bisa langsung masuk ke BBYB, Pak Andre. Iya. Oke, target investasi untuk BBYB untuk term investasi berapa lama? Ini sih bisa sampai 6 bulanan kalau saya lihat buat jangka panjang ya. Tapi kalau mau bicara jangka pendek sih mungkin level level atasnya itu jangka pendek di 790. Tapi kalau buat jangka panjang bisa lebih dari itu seharusnya. Ya, target price berapa untuk BBYB? Di 2100 ya nggak salah, apa 2400. Baik, kita menuju ke pembukaan IHSG di pagi hari ini. Pemirsa, beberapa menit yang lalu yang tercapture, IHSG melemah 0,58% di level 6.180,034. Jakarta Islamic Index melemah 0,33% di level 606,368 dan LQ45 melemah 0,79% di level 988,076. Sementara itu saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah MDKA, SLIS, Toba, dan MTEL dengan penguatan masing-masing 1,14%, 1,48%, 2,14%, dan 0,68%. Sementara itu saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top losers diantaranya adalah BBCA, BBRI, Telkom, dan juga Astra Internasional dengan pelemahan masing-masing 0,56%, 0,61%, 0,76%, dan 1,62%. Kita ke pergerakan sektoral, pemirsa, barang baku menguat 0,36%, teknologi melemah 0,92%, dan industri melemah 0,88%. Sedikit mengenai saham-saham yang dilepas nampaknya sejauh ini oleh investor di perdagangan sesi 1, nampaknya saham-saham dengan indeks LQ45 kebanyakan begitu ya. Anda melihat apa yang coba dilakukan oleh investor dan apa yang sebetulnya menjadi concern sehingga kemudian mereka sementara melepas saham-saham seperti BBCA, BBRI, Telkom, dan juga Astra Internasional? Lebih ke profit taking ya, terutama yang di perbankan. Kan perbankan kita lihat performanya cukup bagus, terutama di 2 minggu akhir bulan November itu ada rally cukup tinggi. Jadi katanya ada profit taking sesaat, tapi ya perbankan sendiri saya lihat masih cukup bagus prospeknya kalau kita bicara jangka menengah. Cuma memang kenaikan yang cukup kuat di 2 minggu terakhir itu menciptakan ada peluang profit taking buat beberapa investor. Baik, dan target untuk IHSG hari ini Pak Andre seperti apa? Target IHSG saya lihat mungkin lebih cenderung turun ya hari ini, terutama tadi itu didorong oleh sektor teknologi penurunannya. Jadi mungkin bisa turun antara 0,5 sampai 1% ya. Saya lihat seperti itu. Baik, Pak Andre, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Terima kasih. Baik.